Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nazmi sebagai guru pendamping dari Sekolah Dasar Negeri Padasukan 6 Majalaya. Di sini saya akan menceritakan mengenai buku bacaan yang berjudul Lamang Persaudaraan yang ditulis oleh Laveta Pamela Rianas dengan penerbit Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, di sini saya sudah membuatkan fishbone dari buku bacaan tersebut, di mana di sini menceritakan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya ada tradisi Malamang di Kampung Mande, Sumatera Barat. Pada saat menyambut Hari Raya Idul Fitri, melalui pengalaman tokohnya, pembaca akan diajak untuk memahami akan arti kebersamaan, kekompakan, dan juga rasa tolong-menolong. Oke, siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita Lamang Persaudaraan? Di sini tuh ada Uyung, ada Kibi, mereka berdua kakak beradik, kemudian Usen dan Ivi, mereka berdua juga adalah kakak beradik, ada ibu dan ayah Usen, Pak Uwok dan Mak Uwok yang merupakan ayah dan ibu dari Uyung dan Kibi. Kemudian di mana sih terjadinya cerita tersebut? Yaitu di Kampung Mande, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kapan keluarga Usen mengunjungi keluarga Uyung di kampung? Jadi ceritanya keluarga Usen ini jauh dari Papua mengunjungi saudaranya yang berada di Sumatera Barat. Nah, pada saat bulan puasa, karena mereka ingin merayakan Idul Fitri di rumah Uyung, yaitu di Sumatera Barat atau di Kampung Mande, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, di dalam cerita ini juga diceritakan kenapa sih kita harus memilih bambu talang untuk membuat lamang. Karena bambu talang itu mempunyai penampang yang lurus, ukuran panjang dan ujungnya sama, serta kulitnya tidak terlalu tebal. Jadi bambu talang yang dipakai itu tidak boleh terlalu tua atau tidak boleh terlalu muda, agar tidak mudah pecah dan kisut saat dipanggang di api. Kemudian, bagaimana sih cara untuk membuat lamang itu sendiri? Nah, pertama kita siapkan semua bahan, yaitu ada daun pisang, bambu talang, kemudian beras ketan, ada santan dan juga bumbu-bumbu lainnya. Kemudian cuci bersih beras ketan dan keringkan. Kemudian di sisi lain bumbui santan dengan garam dan jeruk nipis. Lalu gulungkan kedua daun pisang itu dan masukkan ke dalam bambu. Yang keempat, isi bambunya dengan 3/4 bagian dari beras ketan. Kemudian 1/4 bagian itu diisi dengan santan. Nah, sesudah itu dirapihkan atasnya. Kemudian panggang di api kecil kurang lebih selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, lamang siap kita makan. Pesan moral dari buku bacaan Lamang Persaudaraan ini, yang pertama, mempererat tali persaudaraan dengan menjaga silaturahmi dan saling mengunjungi saudara jauh, dan tidak lupa untuk mengabari terlebih dahulu ya. Kemudian, berbagi tugas dan peran untuk menyelesaikan urusan. Kemudian di sini kita bisa melatih kekompakan dan rasa kekeluargaan. Dan yang keempat, berbagi ilmu dengan cara mempraktekannya. Sekian penjelasan dari buku yang sudah saya baca ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.